Selanjutnya bacaan mulai as-salatu tahur. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa auladi wa dhurriyyah ahli baiti ajmain bil khusus wa Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Salim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad khairil wara jamil wahamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad khairil wara jamil wahamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad الطهر سيد كل ساجد. Ya Rabbi salli ala Muhammad الطهر سيد كل ساجد. يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد. Ya Rabbi salli ala Muhammad زين الوجود أجل عابد. يا ربي صل على محمد والنهو صفي لنا الموارد. Ya Rabbi salli ala Muhammad warna wasafi lana al-mawalid. يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد. Ya Rabbi salli ala Muhammad wajud wa wasi' lana al-mashahid. يا ربي صل على محمد وأعطنا الصون والمقاصد. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa'atina as-sunnah wal maqasid. يا ربي صل على محمد والآل وأصحابه الأماجد. Ya Rabbi salli ala Muhammad wal ali ma'asabihil amajid. اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم وبارك على آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق المصطفى أحمدا ولهم تقوى من خلقه ومجدا ولم يعذب مثل الله أحدا. فالحمد لله الذي من به فبه اهتدينا وحوينا سدادا أرسله فينا برحمته التي عظمت فوزنا منزلا متفردا. اختاره فهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسنى الغادا وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا. ومقامه المحمود وهو محمد والحمد للرحمن دفع سرمدا. يا رب صل على النبي وآله والمرسلين وفي هديه مقتدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa
adabuna la taqribana bihi walau malaiku rabbuna qad asjada wa bi qawaidil arsi ra'asna Muhammadin ma'abillahi baban rutbatu Ahmada sallallahu alaihi tawassilan fa ajabahu bil waladi asdaqa bina walida walam yazal mutanaffilan bil aghrabi wa kulluhum lillahi jalla wahada sallallahu alaihi ya'lahu bi'aini inayatin hatta talaqahu abufat mujida abdul ilahi fahamalat aminatun bil mustafa fakana fahran amjada sallallahu alaihi tajid sikolat wala alaman wakam qad syahadat ayata tasmu sudada ala su'udu wa dawdatil amlak indal wad'i bitasbihil matfatun nada subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati fi lailatul isnaini amal fi syahri rabbil abraz samsal huda wa bada qad asyhuri makhulan wa mahtunan bahiyan lil muhaimin sajida sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika ya rasulullah salawatullah alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika ya rasulullah salawatullah alaika wabadat anwaru ahmad fil wujudika tawakkat fasamawatu adaat ya rasulullah wal aradi bi Muhammad ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika ya rasulullah salawatullah alaika Allah sa'dun wa fakhrun wa ata'un wa lamuhat rahmatur rahmani taha ya rasulullah zuhruna huna wa fiha ya nabi salam
alaika ya Habib, salam alaika ya Rasulullah, salawatullah alaika. Yawma yati biliwari antahu man kana wahad adamun wa rusulu qurran ya lahu wallahi sudan ala al-badru alaina bizaniyatil wada wajib syukru alaina mada lillahi ta'ala wa maqamul hamdi asma wa bihi tafarrad falana العز بطاها ولنا الفار المؤبد على البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله ربي فاجمعنا جميعا يا الله في الجنان نتخلد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رفقة المختار أحمد يا الله خاتم الرسل الممجد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبه هبنا المواهب يا الله وارضى عنا بمحمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وانصر الحق وأهله يا الله بالصفاء والأنس نسعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ياتي حبيبي في جميع الأزهار ومطاع وكفور بصغيرها قيادات صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واهدي بالعمر بحسنا ويقين حين ينفاد صلي يا ربي وسلم على النبي وآله صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله
sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد النبي ونكست أصنام أهل الشرك بان الحق وانجب الصدى وانصق إيوانا ونارا أحمدا قد أظم الرحمن هذا المولد وآمنة قد أرضعت وطيبة وحليمة وكل حق أسعيدا وحلت البركات دار حليمة وسق به الغيث وهاس السعددا ونسى أمينا صادقا محمودا أخلاقه برا سخيا أجوادا مات أبوه بطيبة ومحمد حمل فزار الطهر ذاك الوالدا في سادس الأعوام ثم بعودي وافى الهمام أمه ذات الندى كفله الجد وعم واقتطى نجم العزيمة صابرا مجتهدا وخديجة خطبته في 25 فحازت بالمعظم مقعدا سامي الذرى وفدته بالمال وبالجاه وبالروح فيا نعم الفداء يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه وحي الله في غار الهراء لقد به أيام فردا عبيدا قال له جبريل قر أنت مرسول الله فعادا عودا أحمدا صلى الله عليه خديجة أسلمت وعلينا وصديقه صديق أقمار الهدى ومضى يبلغ الرسالة في خفا ثم بجار صابرا ومكابدا صلى الله عليه خديجة بعد عصر وأبو طالب وجابها بعد الدين سدائدا أسرى به المولى إلى أقصى على فوق السماوات عروجا مفردا جاوز سترها منتهى وهباه رب العرش تمجيدا وعزا أوحادا زال معاد وبرزاق وكبرى يتل أي حق قد أراه وأشهدا صلى الله عليه سق وحنى جدع والقرآن قدم أي شمس الهدى بين أصابع فاض ماء أعذب وغزلة والدب نقا شيئا صلى الله عليه الله حبيب فلا ترى بين الخلائق مثل طه هذا قد أكمل الله فيه الدين فأرسى لقواعده وحسنا شيئا صلى الله عليه الله أكبر نبيا فوزنا بمحمد وعسى نورا فيه هدى يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى اللهم صل وسلم وبارك على آله. Selanjutnya kajian kitab Fastafidatun Najah yang disampaikan oleh Ustaz Zoki kepada beliau di Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sama-sama kita mengaji dari ini orang tua kita Al-Fatih Al-Makhali Asyikah beserta keluarganya yang kami hormati para Ustaz Zaki dan Ustaz yang lain, jamaah sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai detik ini Allah masih melembutkan hati kita sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis yang sangat kita ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di tempat ini oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah, dicatat sebagai amal silaturahim yang tentunya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan kepada umatnya dari zaman syaqawah menuju zaman syahadat, yakni minal zulumati ila nur, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, orang-orang terkasih kita kelak di hari kiamat diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa belajar bersama-sama, melanjutkan kajian kita bersama. Alhamdulillah pada malam hari ini pembahasan kita tentang hal-hal yang wajib di dalam surat Al-Fatihah. Hal-hal yang wajib di dalam surat Al-Fatihah, atau Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab, disebut juga dengan Ummul Quran, disebut juga dengan Sabtul Masani. Jemaah sekalian yang kami hormati, saya bacakan teksnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati asyratun at-tartibu wal muwalatu wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasdidatiha wa alla yaskuta sakatan qawilatan wala qasiratan yaksudu biha qab al-qira'ah wa qira'atu kullu ayatiha wa minha al-basmalatu wa adamul lahni al-muqilli bil makna wa antakuna halatal qiyami fil fardi wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata wa ayyatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Jamaah sekalian yang kami hormati, kalau kemarin kita membahas tentang hal-hal yang wajib di dalam takbiratul ihram, nah sekarang yang kita bahas atau yang kita pelajari adalah hal-hal yang wajib di dalam bacaan suratul Fatihah. Ini harus tahu, karena ruhnya sholat itu terletak pada bacaan surat Al-Fatihah. Sedikit saja bacaannya salah atau keliru, tentu ini akan bisa membatalkan sholat. Sini disampaikan bahwa suratul Fatihati asyratun. Di syarat-syarat Fatihah dianggap benar, dianggap sah bacaannya itu ada 10. Bahkan dalam kitab lain itu lebih dari 10. Yang pertama
adalah at-tartib. Di Fatihah sebelum saya terangkan mengenai tartib, jadi Fatihah itu sama-sama kita tahu bahwa Fatihah terdiri dari tujuh ayat. Ini harus tahu. Terus kemudian di dalam Fatihah itu banyak sekali kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat yang ada dalam Fatihah ini ada 29 kalimat. 29 kalimat. Terus kemudian di dalam Fatihah ini ada huruf-huruf. Ada huruf-huruf. Adapun huruf-hurufnya Fatihah ini ada 138. Jadi huruf-huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini ada 138. 138 ini jika tasdid tidak dihitung, karena tasdid itu kan berarti dua huruf yang sama, double, ya, tasdid tidak dihitung. Terus alifnya lafaz maliki ini juga tidak dihitung. Terus kemudian dua alifnya lafaz balok dolib uhala dan ad-dolib itu kan ada ahnya, itu tidak dihitung. Maka jumlah hurufnya ini ada 138. Jika yang saya sebutkan tadi dihitung, tasdid dihitung sebagai huruf dari Fatihah, alifnya, dua alifnya, lafaz balok dolib dihitung sebagai alif sebagai huruf Fatihah, maka jumlah keseluruhan ini adalah 156 kalau tasdid dihitung. Kalau alifnya waladolin dihitung, maka jumlah keseluruhan huruf-huruf yang ada dalam surat Fatihah ini 156 huruf. Nah, ketika kita membaca Fatihah kok kurang satu saja dari 156 tadi, maka sholatnya tidak sah. Bisa mengerti ya? Makanya di sini dijelaskan biar kita tahu. Semuanya sedikit-sedikit saya juga berbenah. Mari kita berbenah bersama bagaimana supaya sholat kita semakin hari ini bertambah berkualitas dalam segi bacaan, dan mudah-mudahan juga berkualitas dalam segi kekhusyuan. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang kami hormati, jadi syaratnya Fatihah tadi ada berapa? Ada 10 ya. Ada 10. Yang pertama harus tertib. Tertib itu berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan urutannya. Jadi kalau Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai waladhdallin, ini tidak boleh diacak. Paham ya Pak ya? Yang dimaksud dengan tertib. Terus kemudian yang kedua adalah muwallah. Muwallah itu berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya apa? Di tengah-tengah membaca Fatihah tidak boleh dipisah dengan lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat selain kalimat-kalimat yang ada di dalam sholat. Misalkan seperti ini kita membaca misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, terus kemudian kita berhenti itu, tiba-tiba ada orang bersih. Orang tersebut baca apa? Alhamdulillah. Kita dalam sholat membaca apa? Yarhamukallah. Berarti tidak ada kesinambungan antara ayat 1 dengan ayat berikutnya. Maka ketika terjadi semacam itu, maka sholatnya atau Fatihahnya harus diulang. Tidak membatalkan sholat,
tapi Fatihahnya harus diulang dari awal. Sholatnya nggak batal, sholatnya tidak batal, tapi harus diulang dari awal. Atau kadang-kadang begini, jadi ada etika begini, ketika kita ada tamu, Assalamualaikum berarti kan kalimat minta izin supaya boleh masuk. Assalamualaikum. Nah, ketika ada tamu datang ke tempat kita, kita dalam keadaan sholat, pas baca Fatihah, pas kita membaca Fatihah. Nah, lalu kita memberikan isyarat kepada tamu kita dengan membaca tasbih subhanallah, dengan membaca subhanallah. Nah, ini kan kalimat subhanallah ini kan bukan kalimat yang ada runtutannya dengan bacaan surat Al-Fatihah. Nah, maka ini juga tidak boleh. Jika niatnya ini mau memisah Fatihah dengan kalimat subhanallah, nanti lain bahasanya ketika kita spontanitas atau lupa. Memang etikanya seperti itu. Jadi ketika ada tamu, Assalamualaikum, kita sedang membaca atau kita sedang sholat, maka kita bisa isyarat dengan ucapan tasbih. Tapi ketika ucapan tasbih itu kita tidak niat memisah kalimat-kalimat surat Al-Fatihah. Dianya apa? Memberi isyarat kepada tamu bahwa kita ini sedang mengerjakan sholat. Intinya ketika membaca Fatihah di dalam sholat itu tidak boleh dipisah dengan kalimat-kalimat lain selain surat Al-Fatihah atau ayat-ayat dari Al-Fatihah. Terus yang ketiga, wa mura'atu hurufiha. Yang ketiga ini menjaga huruf-hurufnya Al-Fatihah. Tadi saya sampaikan huruf Al-Fatihah ada berapa? 138, atau totalnya kalau tasdid dan alif tadi dihitung maka totalnya ada 156. Nah, ini harus terjaga. Artinya tidak boleh satu huruf pun kita hilangkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Paham ya? Jadi harus kebaca semuanya. Terus berikutnya yang keempat yang keempat, wa mura'atu tasdidatiha, dan menjaga tasdidnya huruf-huruf atau ayat-ayat surat Al-Fatihah. Di Fatihah itu kan banyak tasdidnya, nanti ada keterangan masalah tasdidnya di mana saja nanti ada. Terus pokoknya ketika tasdid ya harus dibaca tasdid, bukan tasdid tapi tasdid. Kemudian wa alla yaskuta sakatan tawilatan wala qasiratan, dan tidak boleh saktah itu berhenti sejenak. Tidak boleh saktah berhenti, maksudnya di tengah-tengah membaca Fatihah itu tidak boleh berhenti, baik berhentinya itu sebentar atau berhentinya itulah lama. Misalkan seperti ini, iya karena gudu, iya karena stai, lalu berhenti saktah. Kalau berhentinya itu niat memutus bacaan, maka harus diulang dari awal. Tapi kalau berhentinya ini kesedak, misalkan tidak sengaja, misalkan iya karena gudu, iya karena stai, habis makan bakso beli kayak gini, tahu apalah. Nah, ini boleh dilanjutkan, karena ini tidak ada niat memutus bacaan. Yang tidak boleh itu berhenti dengan tujuan memutus bacaan. Ar-Rahman
Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Terus kalau ketika berhenti itu niat memutus bacaan. Jadi Ar-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti, terus niatnya mutus dengan bacaan selanjutnya. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau tidak ada niat memutus bacaan, berhenti itu tidak apa-apa. Jelas. Pokoknya nggak ada berhenti ya, kita baca seperti umumnya saja. Wakiro ayat sudu biha kot al-kiro'ah tadi. Terus kemudian wakiro'atu kulli ayatiha, dan membaca semua ayat-ayatnya surat Al-Fatihah. Ayat-ayatnya berarti mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai walat dolin 7 ayat. Wa minha basmalah, dan termasuk bagian dari ayat-ayat surat Al-Fatihah adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, di bagian ayat dari surat Al-Fatihah. Terus selanjutnya wa adamul lahni al-muhilli bil makna. Ketika membaca surat Al-Fatihah ini tidak boleh merubah harokat, tidak boleh merubah ikrab, tidak boleh mengganti huruf. Yang dalam praktek merubah itu bisa merusak maknanya Al-Fatihah. Contohnya merubah apa? Yang merubah huruf misalkan Ar-Rahmanir-Rahim, ini diganti Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, misalkan seperti itu. Ini berarti kan merubah hurufnya surat Al-Fatihah. Ini tidak boleh karena rusak, jelas maknanya rusak. Terus lagi yang merubah kemudian maknanya jadi rusak, tapi merubah harokatnya. Anta alaihim, dirubah anti alaihim. Nah, ini nanti maknanya akan beda. Atau antu alaihim, anta alaihim, engkau beri nikmat atas mereka. Antu alaihim, aku beri nikmat atas mereka. Anti alaihim, kamu beri nikmat perempuan atas mereka. Ini berarti kan merubah makna. Yang benar sirotol ladina jalan orang-orang yang kamu beri nikmat. Ini tidak boleh dirubah. Merubah yang boleh seperti apa? Tapi tidak ada unsur kesengajaan. Misalkan alhamdulillah dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, atau alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak sengaja tiba-tiba berubah seperti itu. Ini tidak merusak arti. Alhamdulillah maknanya segala puji, alhamdulillah segala puji, alhamdulillah segala puji. Robbi maknanya Tuhan, berarti tidak merubah makna, tapi tetap sesuai dengan ikrobnya, sesuai dengan harokatnya. Jadi tidak boleh merubah keadaan surat Al-Fatihah, baik mengganti huruf atau bahkan menambah atau mengurangi huruf atau mengganti harokat. Paham ya Pak ya? Pokoknya seperti itulah, seperti yang kita tahu Fatihah itu lafaznya seperti itu awalan wa akhirat. Berikutnya wa antakuna khalatal qiyami fil fardi, dan surat Fatihah itu harus dibaca dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa salah satu syarat sahnya sholat fardu itu kan harus berdiri. Tentunya bagi yang mampu itu harus berdiri. Lain halnya atau lain ceritanya
kalau yang sholat itu adalah orang yang sakit, bisanya sholat sambil berbaring, bisanya sholat sambil duduk, nah ini tidak masalah. Artinya Fatihah boleh dibaca dengan duduk kalau tidak mampu berdiri. Fatihah boleh dibaca sambil berbaring ketika tidak mampu duduk, dan begitu seterusnya. Untuk orang yang normal, tidak sakit, sehat, nah ini harus berdiri. Wa ayyismi'a nafsahu al-qira'ata, dan Fatihah itu ketika dibaca harus bisa didengarkan oleh kita sendiri yang membaca. Misalnya ketika sholat sendiri ya, nah ini harus ada suara yang keluar, sekiranya telinga kita itu mendengar suara kita sendiri ketika membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan masih mendengar. Harus ketika membaca wajib memperdengarkan diri kita sendiri. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun, yang terakhir hal yang wajib di dalam membaca Fatihah itu tidak boleh menengah-nengahi antara satu ayat atau bahkan satu kalimat dengan kalimat lain, satu ayat dengan ayat lain, dipisah atau ditengah-tengahi dengan zikir selain zikir yang dibolehkan di dalam sholat. Zikir yang dibolehkan di dalam sholat seperti apa? Seperti makmum yang mengamini bacaan Fatihahnya imam. Di walhasil ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, maka hal-hal yang wajib kita pahami ada 10 bagian yang tadi telah kita pahami bersama. Nah, mungkin itu yang bisa dan dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.